aku goblok, aku bodoh, aku terima. Sekarang aku dihujat teman-teman, nggak apa-apa. Aku memang bodoh, udah. Tapi saya pikir dulu itu karena teman, kita ngomong baik-baik kan, dia juga ngomong baik-baik. Terus gimana lagi Kak kalau kejadian seperti ini? Kan aku harus menyelesaikan. Yang tanda tangan kan aku, yang punya utang aku, Bang, tahunya kayak gitu kan. Itu ya saya berharap Mbak Ermi, tolong ya, kamu itu ada apa ya, hati nurani lah. Kamu yang pakai semua uang itu, kita itu udah minjemin data, ya tanggung jawab lah. Kita nggak minta kamu untuk bayar saat ini juga. Kita bantu, iya etikat baiknya. Aku sudah janjikan aku bantu kamu untuk membayar angsuran uang pribadi 3.000 per bulan, aku bantu. Tapi nggak begini caranya, malah nantang ya penjarain aja. Ya nggak selesai dengan penjara kan Kak. Kita tuh apa maksudnya ada etikat baik dari dia lah. Ayolah. Ada pernyataannya ada, tapi nggak semuanya Kak. Yang tagihannya untuk datanya Mbak Muntia nggak ada perjanjian, cuman data saya aja. Cuma 60 ya kan Mbak? Iya, cuman 60 itu dari bank ya Kak. Cicilan 18 kali per bulannya. Berapa saya? Iya masih bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih banyak, 18 kali Kak. Sedangkan itu ya, kan otomatis aku juga punya keluarga. Aku sudah, itu tagihan dia kan sudah 4.300 lah. Gajiku cuma 5.000. Sisa berapa? 700 kan. Terus ya udah sampai semua aku punya, alhamdulillah ya punya tabungan apapun itu gelang. Kalau semua di Penggadian sekarang 30.000. Itu bukan bantu dia loh. Belum bunganya. Dari bulan berapa ya Kak itu? Bulan 8 kalau nggak salah aku mulai nggadein semua pokoknya buat nutup semua. Kan aku di sini kerja, alhamdulillah majikan 17 tahun juga satu majikan, makanya aku bertahan. Iya, aku bertahan di majikanku, aku nggak mau kasih mereka masalah kan. Aku selama ini kerja baik-baik, masalah bang aku nggak mau seperti itu, makanya aku pertahankan. Jadi gimana ya, misalnya ada solusi untuk lapor polisi, aku kan nggak mau seperti itu. Kita cuman entah itu Mbak Heni, Mbak Muntia yang punya sisa gaji untuk bisa dibantukan untuk menyelesaikan urusan dia. Ya fatalnya Ermi itu, dia punya tanggungan, kenapa harus ngebreak? Kenapa dia harus pinjam data lagi bank dia sendiri, 2 data, 2 bank? Itu yang saya nggak masuk akal. Terus harus gimana saya Kak? Itu janji katanya kalau lunas yang satu itu nanti mau diambilkan ditutup satu bulan 7. Ternyata dia nyuri terus gitu loh. Oh, dilaporkan ke imigrasi nggak apa-apa? Ke imigrasi ya Kak. Apa tuh? Oke siap. Janjian yang 60 itu soalnya dia tanda tangan. Itu aja. Iya. Ada kan? Ada Kak, ada. Mau dibantu? Iya, saya tolong saya dibantu. Saya sekarang. Iya, saya mohon. Tapi kayaknya nomornya dia aku masih punya deh. Ntar tak ada dulu. Iya. Dulu baik-baik dulu sama dia. Soalnya ini juga kan Kak, kan aku gimana ya, di sini ada KJRI itu ya, aku sudah komplain sama Bu Yuli juga kan, mau mediasi. Dia dipanggil juga, aku dipanggil, dia juga nggak mau hadir. Terus solusi kedua aku bisa nuntut ke tribunal kan Kak. Terus buat saya itu kalau tribunal kan, kalau tagihan ke majikannya Ermi kan aku berharap dia lancar rezekinya, kerja baik-baik di rumah majikan, bisa menyelesaikan pinjamannya. Dia minta itu kalau aku tribun kan itu loh Kak, paling nggak ada komunikasi sama Mbak itu loh. Oke. Kamu pesan sesuatu sama Ermi deh sekarang. Ya Mbak Ermi, ya tolonglah turunkan egomu, kembalikan niatmu ke niat baik. Kamu kenal aku baik-baik kan, kamu pinjam uang ke aku
itu pun dengan kata baik-baik. Sekarang tanggungannya kami masih belum terselesaikan dan banyak sekali, dan aku sudah melebihi dari gaji aku per bulannya. Tolong etikat baik. Iya, etikat baik kamu. Ayolah kita duduk bareng diselesaikan. Kita nggak pernah kok, maksudnya dia kan cuman merasa terapa kak? Terancam? Nggak terancam. Merasa dia bilang aku ini cuman sampah, bla 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 gitu. Kita nggak. Lah ya kita nggak nganggap seperti itu. Kita sama aku juga pernah. Baca sampah lah ngapain kita? Itu malu sama teman-temannya. Iya malu itu loh kak. Dia bilang malu. Iya itu loh, katanya dia malu. Nggak apa-apa ketemu cuman sama aku pun nggak masalah, kita selesaikan. Aku udah janji tiap bulan aku bantu dia per bulannya 3.000, nggak masalah terus sampai dia itu. Yang penting kan kita itu sama-sama kerja lancar, rezekinya diselesaikan urusannya, itu aja etikat baik dari dia. Berarti sama si baik ya? Kalau mau diterima. Harus gimana lagi kak Data, aku harusnya menyelesaikan apa yang aku sudah lakukan kan. Yuk, aku salah, aku goblok, aku bodoh, aku terima. Sekarang aku dihujat teman-teman, nggak apa-apa, aku memang bodoh udah. Tapi saya pikir dulu itu karena teman, kita ngomong baik-baik kan, dia juga ngomong baik-baik. Terus gimana lagi kak kalau kejadian seperti ini? Kan aku harus menyelesaikan. Yang tanda tangan kan aku, yang punya utang aku, bang tahunya kayak gitu kan. Ya udah itu aja kak, saya mohon. Suratnya dong. Ada. Pernyataannya ada. Nek anu yo Nanti tak bantu. Jalan terakhir. Kamu nanti jalan terakhir aku tak telepon kamu, tak telepon dia dulu. Kalau nanti nggak angkat, kita bikin surat komplain ke imigrasi. Oke Dan kak. itu membuat dia nanti tidak bisa kesini lagi. Dan di saat dia nanti itu apply visa yang baru dimajukan itu akan ada, maksudnya dari imigrasi dijelaskan kalau dia punya utang teman dan harus diselesaikan. Ya itu memang begitu. Iya kak. Kalau dia nggak bisa nyelesain, itu dia nggak bisa turun karena visanya kalau kamu masih komplain. Begitu ya. Iya Itu kak. biasanya. Oke, makasih Kayaknya pak. masih aktif deh. Kalau nggak kamu kasih share nomornya. Iya, dia ada 2 nomor. 1 itu selalu aku ingatkan, Mbak, aku bayar bankmu, Mbak, aku bayar bankmu. Semua bukti aku. Ada rekor. Tapi itu nggak diblok, nggak direspon. Tapi yang nomor inti aku diblok. Udah itu. Karena nomorku nggak diblokir. Iya kak, saya berharap kita bisa menyelesaikan semuanya bareng-bareng, baik-baik. Masalah kita jalani bersama, selesaikan bersama. Karena kamu terlalu baik, makanya kamu dimanfaatkan. Iya. Ya, aku Bisa dia merayunya, kalian nggak ada. kak nggak boleh ngomong sama teman-teman, nggak omong. Sedangkan dia pakai uang Mbak Muntiah, atas nama Mbak Muntiah itu dengan Mbak Heni. Itu juga aku nggak dihubungkan sama Mbak Heni. Dia kan sok suka ya sembunyi. Pokoknya Jadi awal itu aku diancam-ancam. Terlindungi loh. Ya aku udah ngomong udah lama, jangan percaya sama orang ini. Aku udah putus sama dia lama, tapi dia di belakangku kayak gitu, makanya dia tak marahin ini. Oh iya. tapi udah kecemplung. Jadi mau Udah. Tapi minimal kan bisa terselamatkan 1 bank aja dulu, ini sampai 3. Nah, aku dirinya ya sudah itu sudah kecemplung itu loh kak. Taunya kita itu sudah banyak itu loh. Dia pulang itu kan kak, harusnya selesai kan, terus minta dirinya dengan janji dia kan bulan 9 katanya mau jual tanah kan. Pakai tanah aja, meteran, hektaran, tanah ya. Kan dia pinjem, Mbak itu Nah, kita ini masalah kan dia serius, tak tolong jangan sampai selesai ini. udah stres Mbak udah stres kak. sudah nggak tahu lagi ya kak, nggak tahu lagi mau gimana ya, cuman harus bisa aku menyelesaikan tagihan itu aja. Oke, nanti tak bantu ya, bismillah. Iya, makasih ya kak ya. Orang baik itu dimanfaatkan orang memang. Ya nggak baik, cuma ya bodoh itu kak. Aku terlalu bodoh. Oke, thank you ya. Semangat ya sayangku. Iya, semoga aja jalan keluar. Tuh. Shermi. Cari tuh. Tuh balanya tuh. Shermi, cari tuh.